Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Roman dan masih tetap di channel Abdul Roman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang rasa tidak nyaman yang selalu hilang timbul gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, teman-teman ya, ada rasa nyaman gitu teman-teman, tiba-tiba tidak ada rasa nyaman, kemudian besoknya nyaman lagi, besoknya tidak lagi. Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian mempunyai rasa tenang gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika mempunyai sensasi seperti itu kadang membuat kita bingung gitu teman-teman, kenapa ini bisa seperti ini gitu teman-teman ya. Medisnya sudah membaik gitu ya, tetapi ada rasa tidak nyaman yang selalu hilang timbul. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Banyak juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang selalu bertanya tentang masalah rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Pak, sekarang itu saya medisnya alhamdulillah sudah mulai membaik berkat mengikuti channelnya Bapak, tetapi kenapa di akhir-akhir ini, katanya seperti itu teman-teman ya, selalu mempunyai rasa tidak nyamannya itu hilang timbul gitu teman-teman ya. Kadang misalkan hari ini kita membaik, ada rasa nyaman gitu teman-teman ya, perasaan nyaman, perasaan enak gitu teman-teman ya, kita bisa tersenyum, kita bisa bahagia gitu teman-teman ya. Tetapi besoknya kadang ada rasa tidak nyaman di perasaan kita teman-teman ya, gundah gulananya hadir lagi. Nah itu teman-teman, kemudian rasa tidak nyaman itu hadir lagi. Nah itu teman-teman ya, dulu juga sama gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika mempunyai sensasi seperti itu teman-teman ya, itu membuat saya bingung teman-teman ya, kenapa bisa seperti ini gitu teman-teman ya. Akhirnya kadang kita itu selalu rindu dengan keadaan kita yang dahulu gitu teman-teman ya. Kenapa nih sekarang masih juga begini gitu teman-teman ya? Kapan gue bakalan membaik? Kapan gue bakalan sembuh kayak dulu, bisa tertawa lepas setiap harinya gitu teman-teman ya? Kenapa sekarang itu penderitaan itu cepat hinggap di diri kita? Nah itu teman-teman, itu dulu saya waktu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kadang ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Ada rasa nyaman yang hadir, kemudian besoknya tidak lagi, selalu saja seperti itu. Dan ketika belum memahami penyebabnya, kadang kita itu mempunyai rasa bingung dan bimbang, jadi seolah-olah kita itu seperti tidak akan sembuh selamanya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu,
Kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah bimbang, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya. Kalian bakalan sembuh lagi, kalian bakalan sehat lagi. Tetapi kalau misalnya kalian mempunyai hal seperti itu teman-teman ya, itu sebetulnya proses pemulihan dari gangguan psikis kita teman-teman ya. Nah itu proses pemulihan dari trauma kita teman-teman. Trauma kita itu pemulihannya memang seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi kadang ada kalanya kita mengalami gangguan asam lambungnya sudah beres teman-teman, tetapi untuk psikis, untuk perasaan, proses pemulihannya memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya, ingat teman-teman ya, kita itu mempunyai dua gangguan. Yang pertama gangguan medis, yaitu tentang seputaran asam lambung teman-teman ya, seputaran pencernaan. Yang keduanya kita itu ada gangguan psikis gitu teman-teman ya. Gangguan psikis itu dari mana? Dari trauma teman-teman. Jadi yang saya ceritakan di sini, psikis itu bukan psikis kalian itu bakalan menjadi gila, bukan teman-teman ya. Perasaan kalian terganggu karena gara-gara ada trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis seperti mau mati. Nah itu teman-teman, dan itu menjadi apa ya, perasaan kalian menjadi terganggu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis harus bisa menyadari ke sana. Nah itu teman-teman, jadi untuk gangguan asam lambung saja sih sebetulnya mudah teman-teman ya. Kalian cukup menjaga pola makan saja, itu sebetulnya udah beres teman-teman ya. Tetapi kalau seandainya ada psikis yang terganggu, ada perasaan yang terganggu, proses pemulihannya memang seperti itu gitu teman-teman ya. Hari ini kita mempunyai rasa tidak nyaman, mungkin besoknya itu tidak. Nah itu teman-teman ya, bahkan ketika 1 minggu kita mempunyai rasa mempunyai rasa nyaman gitu teman-teman ya. Kadang dalam 1 minggu itu ada saja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Dan seterusnya 1 bulan misalkan kita mempunyai rasa nyaman gitu teman-teman ya, sudah bisa tertawa, bisa bercanda dengan orang lain gitu teman-teman ya. Pokoknya dalam 1 bulan kita mempunyai rasa nyaman, tetapi dalam 1 bulan itu ada kalanya kita mempunyai rasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman, karena proses pemulihan dari mental itu memang seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi proses pemulihan mental atau perasaan itu berbeda dengan gangguan yang lain gitu teman-teman. Gangguan yang lain kalian itu mungkin beli obat dari warung, selang 1 hari 2 hari paling lama itu sudah beres teman-teman. Tetapi proses pemulihan dari mental itu butuh pembiasaan teman-teman. Jadi prosesnya itu step by step ya, tidak terlalu signifikan kayak gangguan yang lain. Hari ini membaik selamanya bakalan membaik, tidak seperti itu teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah makanya ketika teman-teman sekarang sedang mengalami hal seperti itu, kalian jangan khawatir teman-teman, kalian jangan bingung, kalian jangan bimbang teman-teman ya. Proses pemulihan dari mental itu memang seperti itu. Nah itu teman-teman, mungkin medis kalian sudah mulai nyaman ya, sudah mulai membaik gitu teman-teman ya. Kembung begah sudah tidak ada teman-teman ya, mencret sudah tidak ada, sudah mulai normal lagi, BAB-nya sudah mulai berbentuk lagi. Tetapi untuk perasaan kadang suka culak-colek hadir seperti itu. Ada rasa tidak nyaman, besoknya nyaman lagi, besoknya tidak nyaman lagi, besoknya tidak nyaman lagi, selalu saja seperti itu. Nah kemudian bagi teman-teman yang sekarang memahami, oh ya Pak, ternyata itu bentuk proses pemulihan dari mental gitu teman-teman, dari perasaan memang seperti itu proses pemulihannya. Langkah yang harus kita lakukan itu seperti apa? Karena pengen cepat-cepat membaik ya, pengen cepat-cepat normal kayak dulu gitu teman-teman ya. Karena hal yang paling dirindukan itu adalah keadaan kita yang dulu teman-teman ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kita mungkin orangnya gagah superhero teman-teman ya, kemudian sering bercanda dengan orang lain. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, langkah yang harus kalian lakukan itu adalah melakukan pembiasaan teman-teman ya. Pembiasaannya seperti apa gitu teman-teman ya, untuk melatih mental kita itu biar tetap stabil. Tetap lakukan aktivitas yang menyenangkan, tetap lakukan hal-hal yang menyenangkan teman-teman ya. Sering melakukan hiburan-hiburan teman-teman, karena perasaan itu obatnya dengan perasaan lagi teman-teman ya. Ada rasa tidak nyaman, diobatinya dengan rasa yang sangat nyaman. Dengan cara seperti apa? Selalu menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kita itu bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman ya,
ya. Nah, makanya hal yang paling pertama sekali yang harus kalian lakukan itu selalu menanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian bakalan baik-baik saja. Nah, itu teman-teman, selebihnya untuk gangguan perasaan kalian harus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah, itu teman-teman, mari berpikir dengan wajar gitu teman-teman ya. Rasa sedih obatnya dengan rasa senang. Nah, itu teman-teman ya. Rasa marah obatnya dengan rasa tenang. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya kalian juga harus bisa memahami ke sana. Ketika kalian sekarang mempunyai rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya, upayakan gimana caranya supaya kalian itu harus cepat-cepat bisa nyaman. Dengan cara seperti apa? Menanamkan dalam pikiran bahwa gua bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya baik-baik saja. Pahami saja bahwa ini proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Selebihnya belajar masa bodoh, kemudian tetap lakukan aktivitas yang menyenangkan. Alihkan pemikiran-pemikiran yang seperti itu teman-teman, pemikiran-pemikiran yang membuat kita terjerumus lagi ke berpikiran negatif. Nah, itu teman-teman ya. Cepat-cepat alihkan dengan melakukan hiburan. Untuk saya pribadi itu dulu itu ketika ada rasa tidak nyaman yang hadir teman-teman ya, saya buka di di aplikasi merah itu, di aplikasi YouTube itu cari-cari hiburan teman-teman ya, pemandangan-pemandangan yang indah teman-teman ya. Itu dulu saya waktu terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Tetapi kalau misalkan sudah bisa jalan gitu teman-teman ya, saya lakukan keluar teman-teman ya, walaupun di awal-awal ditemani sama keluarga. Nah, itu teman-teman, jadi upayakan gimana caranya supaya perasaan tidak nyaman itu teralihkan menjadi rasa nyaman. Nah, itu teman-teman, saya lihat pemandangan-pemandangan, saya jalan-jalan gitu teman-teman, walaupun jalan-jalannya itu nggak terlalu jauh dulu itu ya, jadi cuman keliling RT paling jauh itu keliling RW teman-teman ya. Dan alhamdulillah ketika dibiasakan selalu seperti itu, mengalihkan perasaannya lagi, alhamdulillah lambat laun mental kita itu mentalnya itu tumbuh lagi, dan kemudian rasa nyaman itu akan terus hadir selamanya. Nah, itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, masih culak-colek perasaan tidak nyamannya teman-teman ya, usahakan lakukan terus pembiasaannya. Nah, itu teman-teman ya, sering jalan-jalan saja, kemudian melakukan aktivitas saja. Adapun ketika kalian ada rasa tidak nyaman hadir, kemudian ketika mau keluar itu terbentur dengan keadaan kayak macam sering hujan lah gitu teman-teman, kemudian ketakutannya masih besar teman-teman ya, kalian alihkan saja di tontonan-tontonan yang menyenangkan, karena untuk membuat kita tenang itu banyak cara, banyak ragam gitu teman-teman. Dari apa yang kita pikirkan, kita selalu berpikir yang menenangkan itu bisa sebetulnya teman-teman ya. Dari pandangan juga bisa kita melakukan ketenangan, kemudian dari pendengaran juga bisa kita melakukan ketenangan. Nah, itu teman-teman, makanya usahakan bagi kalian yang membuat kalian tenang itu seperti apa, lakukan saja teman-teman ya, jangan pernah dinanti-nanti. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya. Itu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang saya alami dulu gitu teman-teman ya. Dulu juga sama lah gitu teman-teman. Jadi ketika medisnya sudah tidak ada teman-teman ya, kayak macam kembung, begal, ulu hati terasa mengganjal, kemudian sakit punggung terasa berat itu sudah tidak ada lagi, kemudian dada sakit menusuk ke belakang itu sudah tidak ada lagi. Pokoknya untuk medis semuanya sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Tenggorokan mengganjal sudah tidak ada lagi, dada panas tidak ada lagi, perut panas, mencret dan sebagainya itu sudah tidak ada lagi. Kemudian ada kalanya ya perasaan itu sering mengganggunya itu seperti itu teman-teman ya. Kadang sering hadir culak-colek seperti itu, dan untuk saya pribadi waktu itu memang bingung gitu teman-teman ya, kenapa bisa seperti ini. Tetapi karena ketika mulai memahami, oh ternyata itu dari trauma, saya berpikir logika gitu teman-teman, oh perasaan gue masih terganggu nih gitu kan teman-teman. Yang namanya perasaan itu ya bisa diakibatkan karena ada trauma gitu teman-teman, dari mental di situ. Nah, makanya saya waktu itu berpikirnya itu gimana caranya nih supaya perasaan kita itu harus terus teralihkan dengan hal-hal menyenangkan, biar nanti itu perasaan kita itu terbiasa dengan menyenangkan. Nah, itu teman-teman, makanya waktu itu apapun yang terjadi saya selalu menghindari pemikiran-pemikiran yang bikin mumet,
pemikiran-pemikiran yang membuat takut, pemikiran-pemikiran yang membuat kita stres, teman-teman. Jadi tidak terlalu berpikir terlalu keras lah. Nah itu teman-teman, kemudian selalu menanamkan dalam pikiran kita itu bahwa saya itu bakalan baik-baik saja karena memang pada dasarnya bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, selebihnya selalu melakukan hiburan-hiburan gitu teman-teman untuk pembiasaan perasaan. Tetapi ketika kalian melakukan pembiasaan untuk melatih perasaan juga, kalian juga jangan terlena dengan medisnya teman-teman ya, karena saya juga dulu terkena itu 2 kali teman-teman. Jadi ketika nyaman gitu teman-teman, semuanya menjadi terlena kembali, kadang makannya tidak dijaga kembali, itu medisnya bisa kambuh lagi. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sekarang mengetahui oh ternyata itu proses pemulihan dari perasaan gitu teman-teman, dari mental, berarti ini harus melakukan pembiasaan untuk melatih mental, untuk melatih perasaan biar kembali nyaman lagi setiap harinya teman-teman ya. Kalian juga jangan lupa dengan metode 3P-nya, karena kita itu terkena 2 gangguan teman-teman. Jadi medisnya juga harus terus diperhatikan teman-teman. Dengan cara seperti apa? Tetap menjaga pola makan, jam makannya kalian jangan terlena gitu teman-teman. Jadi jangan kalian telat makan gitu teman-teman, minumnya jangan kurang gitu teman-teman. Jangan mentang-mentang sekarang kalian itu medisnya sudah membaik, akhirnya 3P-nya itu kalian jalankan cuman 1, misalkan melatih pola pikir gitu teman-teman ya. Tidak seperti itu teman-teman, nanti kalian itu medisnya bakalan kambuh lagi. Nah makanya untuk 3P itu, sebelum kalian sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, 3P itu wajib kalian jalankan selamanya teman-teman, termasuk saya gitu teman-teman ya. Walaupun saya sudah sembuh total, yang namanya 3P itu sudah saya jalankan dulu gitu teman-teman, dari dulu sampai sekarang saya nggak terlena teman-teman ya, karena saya itu tidak mau gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu terulang untuk yang ketiga kalinya teman-teman ya. Cukup 2 kali saja, karena 2 kali juga ada rasa tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu, nah makanya sampai detik ini juga saya masih tetap menjaga 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga. Kalau seandainya sudah waktunya makan, jadi segala aktivitas apapun saya tinggalkan teman-teman ya, makan aja gitu teman-teman. Kemudian untuk pola tidurnya, sesibuk apapun untuk tidur malam itu tetap dijaga gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini sudah sembuh total juga, itu jam tidur malam itu selalu saya perhatikan teman-teman ya, karena ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, kita dulunya hidupnya berantakan teman-teman. Dari mulai pola makan kita berantakan, pola istirahat kita berantakan, kemudian berpikir terlalu keras juga kita berantakan. Nah itu teman-teman, makanya sampai detik ini juga saya jaga gitu teman-teman, karena tidak mau terulang yang ketiga kalinya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian ingin menangani perasaannya gitu teman-teman ya, kalian juga jangan terlena dengan medisnya. Usahakan untuk medisnya juga tetap dijaga. Jaga pola makannya, jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya, biar kalian itu cepat membaik, cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran perasaan kenapa sering hilang timbul gitu teman-teman ya, karena banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang bertanya, Pak kenapa nih saya tuh sekarang medisnya sudah mulai membaik, sudah tidak ada rasa lagi di medisnya gitu, sudah mulai nyaman lah, tetapi perasaannya itu masih mengalami ada tidak nyaman gitu teman-teman ya. Hari ini membaik kok, besoknya tidak juga, selalu colak-colek seperti itu. Perlu kalian ketahui teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, perlu kalian ketahui bahwa kita itu terkena 2 gangguan. Yang pertama kita terkena medisnya, yang kedua kita gangguan psikisnya. Ada perasaan yang terganggu di situ. Nah makanya proses pemulihan dari gangguan perasaan itu memang seperti itu. Hari ini membaik, besoknya tidak, dan seterusnya. 1 minggu kita membaik, dalam 1 minggu itu ada saja 1 hari yang membuat kita tidak nyaman. Bahkan 1 bulan kita membaik, dalam 1 bulan itu ada aja rasa yang tidak nyaman. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian mengalami hal seperti itu, yang harus kalian itu adalah konsisten tetap di 3P-nya. Pola makannya jangan ditinggalkan teman-teman. Kemudian usahakan setiap harinya itu selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman, biar perasaan kalian itu tetap stabil, dirasa yang sangat tidak dirasa yang nyaman. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana.
Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.